bulan ini, bulan Rabiul Awal ini, ada dua peristiwa besar. Pertama adalah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah peristiwa alam yang disebut gerhana. Ini peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sangat penting untuk kita, untuk menguatkan keimanan kita. Kalau kemarin sudah diperingati terkait atau dilakukan ritual-ritual yang berbentuk sholat gerhana, itu memang ajaran-ajaran seperti itu. Itu karena apa? Ada sebuah peristiwa alam. Peristiwa alam itu bermacam-macam bentuknya. Ya, kemarin itu sepertinya kan bulan itu ketok abang. Ya. Ternyata matahari nyinari bumi, lah bumi ayang-ayangnya yang nentengi gini bulan. Seperti itu. Nah, itu bukan karena mitos, bukan karena kematian seseorang, bukan karena apa. Tapi itu adalah sebuah peristiwa alam yang intinya sebenarnya mengingatkan kepada kita itu kekuasaan Allah. Maka dalam Quran itu disebutkan begini, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al-ayat. Nah, tadi cari-cari Quran kok gak ono di sana ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, dan pergantian siang dan malam dan perahu yang berlayar di lautan dengan membawa manfaat manusia dan seterusnya, itu juga disebutkan di situ bagaimana Allah mengendalikan angin dan awan dan juga menurunkan hujan dari langit dan sebagainya itu, lalu dengan hujan itu dihidupkanlah bumi yang sudah mati ini. Nah, itu semua dirinci oleh Allah, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ngerti. Nah, ini sama. Kalau kita rinci ini dalam pengetahuan semua ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Inna fi khalqis samawati wal ard. Lah penciptaan langit dan bumi itu kalau dalam ilmu pengetahuan kan merupakan sebuah ledakan dahsyat. Lah ledakan dahsyat ini lalu menjadi planet. Ada planet macam-macam. Berarti di alam ini isinya luar biasa. Disebut satu kelompok disebut galaksi. Galaksi itu srengenge dewi-dewi. Nah, kalau dari bawah kelihatan seperti bintang. Itu luar biasa di alam ini. Lalu ledakan tadi ada asapnya. Lah asap ini akan menjadi langit. Itu di dalam Quran surat 41 ayat 11. Jadi langit itu berasal dari dukhon. Dukhon itu asap. Itu diterangkan semua. Makanya informasi ilmu pengetahuan itu sama dengan informasi Quran. Nah, ini nanti tujuannya melihat gerhana di situ memantapkan keimanan kita. Kemudian terjadi siang dan malam. Nah, siang dan malam ini juga dari aturan Allah yang menggerakkan bumi, bulan, matahari menjadi siang dan malam. Ternyata siang dan malam ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Coba seandainya tidak terjadi siang dan malam, awan tok misalnya. Kira-kira waktu ini setahun ini kosong gitu. Bengi tok, wadem, gak tahu ganti. Setahun aku gitu. Jadi es kira-kira gitu. Lah siang malamnya ternyata sebuah kehidupan, kasih sayang Allah kepada kita. Lu ini kan luar biasa. Kemudian juga di situ disebutkan bagaimana Allah itu memberikan satu perahu kapal kok bisa berlayar di lautan, kok iso di atas air kok gak iso kelem gitu loh. Kenapa? Ternyata dalam ilmu pengetahuan setiap yang penampangnya itu lebar malah ambang. Tapi coba kita celupno paku, plung malbu. Lah kapal sak ngono gedene gak kelem. Karena ada daya dorong dari bawah.
Ini semua adalah dilakukan oleh Allah. Kemudian Allah mengendalikan hujan. Hujannya teori ini karena air laut menguap di atas, jadi air turun lagi. Loh, nek waktu ketiga kok gak hujan? Kan aneh. Waktu ketiga itu juga menguap air, tambah nemen. Tapi kok enggak hujan? Loh, nek pas rendeng kok hujan? Ternyata memang teori ini seperti itu. Jadi hujan itu memang turun karena uap laut itu menguap, kemudian di atas menjadi sekumpulan air, turun lagi jadi air. Lah, tapi itu dikendalikan oleh Allah antara langit dan bumi. Jadi ada semacam angin begitu. Lah itu semua ditunjukkan oleh Allah. Kata Allah, la ayatil li qaumi. Nah, apa itu? Sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ngerti. Nah, ini tujuannya seperti itu. Kita memperingati untuk gerhana itu seperti itu. Jadi memantapkan itu disebut ma'rifatullah. Ma'rifat itu mengenal. Orang Jawa jadi meripat. Ma'rifatullah mengenal Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita semakin yakin, semakin dekat kepada Allah. Allah itu punya kekuasaan seperti itu. Itu satu hal. Hal-hal yang lain banyak sekali. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah kelahiran Nabi kita Muhammad, itu yang terpenting adalah kita bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai ittiba, sebagai idola, bukan yang lain. Karena sekarang ini bisa kita lihat dalam Quran, informasi dari Allah bahwa Rasulullah itu panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Segala hal. Ya. Jadi contoh suri tauladan yang baik sebagai seorang Rasul, bukan sebagai seorang laki-lakinya, tapi sebagai seorang Rasulnya. Ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, jadi Allah sudah sampaikan di situ bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Nah, kalau kita peringati hari kelahirannya bukan sekedar seremonial saja, tapi ya kita jadikan idola gitu. Nanti kita tunjukkan. Ayat yang lain mengatakan demikian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, ini Nabi kita Muhammad itu disuruh mengatakan kepada kita. Apa yang dikatakan? In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Itu adalah janji Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu depannya ada in itu jika. In, jika kamu tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, itu berarti syarat. Lalu ada kata kerja lagi yang kedua, tandanya mati. Yuhbib sebenarnya kan yuhbibu sebenarnya. Kalau dibaca yuhbib berarti ada kaitannya dengan ing tadi. Berarti yang pertama tadi syaratnya kalau kamu cinta kepada Allah, disuruh mengikuti Rasulullah. Akibatnya apa? Maka disebutkan niscaya. Padahal tidak ada pengertian niscaya itu. Niscaya yuhbib,
yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa. Dan ini menunjukkan kepada kita perlunya kita mengidolakan Rasul, perlunya kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam beragama ini. Karena apa ini disampaikan? Karena sekarang ini banyak orang mengaku cinta kepada Rasul, dilulukan, bahkan sholawat. Memang sholawat itu dianjurkan juga. Di Muhammadiyah kata populer gitu. Sholawat itu dianjurkan. Dan juga masih banyak orang-orang Islam yang mengelulukan, yang mengidolakan seperti itu, tapi dengan hukum-hukumnya itu mereka tidak bisa terima semua. Masih dipilih-pilih, diinjak-injak. Jadi apa artinya kita peringati tapi hukumnya kita injak-injak? Lah harapannya kita peringati, kita idolakan gitu. Nah bagaimana cara mengidolakan Rasulullah? Banyak yang kita lihat di dalam sebuah peristiwa-peristiwa itu, misalnya tentang keadilan. Keadilan Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu dalam melakukan keadilan tidak seperti yang terjadi di dunia ini. Di dunia ini banyak produk-produk hukum yang dihasilkan dari produk manusia. Ya. Itu tentu banyak pelanggaran-pelanggaran. Apalagi, jangankan gitu, produknya Allah saja juga banyak yang menyelewengkan. Tergantung manusianya. Nah kalau keadilan itu sebenarnya, ketidakadilan itu sebenarnya sudah terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Contohnya apa? Nabi Yusuf. Nah, Yusuf itu saking gantengnya sampai bojone raja kebimbang. Diatur ya apa Yusuf ki iso mlebu nang ngene kamar mbek aku wong loro untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yusuf tidak mau. Kenapa Yusuf tidak mau? Karena Yusuf zikir. Zikir itu kan ingat ya. Ingat kepada Allah, Allah itu melihat dirinya. Jika dia tidak mau melakukan itu, lari dia. Lah setelah lari, duper mbek bojone raja mah. Disaut klambine suwek mburi. Bareng dibuka kamare ngarepe lawang enten raja wae. Diwalik ambek bojone raja iki, Yusuf iki wong kurang ajar iki, mau memperkosa saya ini, Pak. Akhirnya disidang. Bareng disidang ternyata Yusuf menang. Dengan bukti apa? Yusuf tidak memperkosa. Buktinya apa? Pakaiannya sobek bagian belakang. Berarti cerita cocok. Umpama sobek bagian ngarep, oh Yusuf bejo, berarti Yusuf memperkosa. Ternyata Yusuf benar tidak memperkosa, seharusnya dia bebas. Tapi memang terjadi, Yusuf tetap di penjara. Karena apa? Untuk menjaga negara ini gak izin, kerajaan ini gak izin. Bojone selingkuh. Ini sudah tidak ada keadilan mulai dahulu. Zaman Rasulullah bagaimana? Rasulullah menegakkan keadilan. Rasulullah mengatakannya, kalau dalam berperkara, siapapun yang terlibat di dalam perkara itu akan dieksekusi. Walaupun yang melakukan adalah keluarganya, walaupun yang melakukan adalah anaknya. Jika Rasulullah pernah mengatakan, seandainya putriku yang bernama Fatimah mencuri, lakotok yadaha, sungguh aku potong tangannya. Ini idola. Bagaimana Rasulullah menegakkan keadilan itu seperti itu, tidak pandang bulu. Kalau sekarang luar biasa. Ya, kalau sebelum-sebelumnya teman-teman itu, kalau yang berperkara misalnya kontra dengan rezim, wah cepat dieksekusi. Tapi kalau yang berperkara adalah konconya rezim, wah sangel, kadang-kadang hilang. Itu ketidakadilan. Nah jadi ini yang kita contoh itu bagaimana keadilan Rasulullah seperti itu. Kemudian dalam hal akhlak misalnya, yang banyak diidolakan oleh orang-orang itu, misalnya Rasulullah ketika pergi ke masjid didoni wong kafir, Rasulullah kok menengahi dijarno menene diulangi lagi didoni mana, Rasulullah menengahi. Bareng ketiga sing idoni hilang, kaono tanya ternyata yang idoni tadi
jatuh sakit. Nah kira-kira ada yang ngerungu ngono ya wis mesen ya bongko ngono, kira-kira ngoten. Itu kita. Rasulullah itu tidak. Tambah disambangi. Loro kelakuane Rasulullah kono ya izin. Akhirnya dia masuk Islam. Itu karena begini, ini dakwah bil hal namanya. Bisa nggak kita berakhlak seperti itu? Nah ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang menganjurkan supaya Islam itu berlaku moderat. Kalau contohnya Nabi itu loh, moderat, gak ada kekerasan-kekerasan itu. Nah tapi hal semacam itu menurut saya masih perlu untuk dikoreksi. Karena Rasulullah melakukan seperti itu, waktu itu kondisinya kayak apa Islam itu? Islam itu kondisinya masih belum kuat. Kalau sudah kuat beda. Apa buktinya? Kita lihat dalam Quran, karena perilaku Rasulullah dalam berislam itu diukur dengan Quran. Quran coba mengatakan begitu. Ya ayuhan nabi, nabi, haridil mu'minina alal kitab. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Ini radikal. Disuruh ngobarkan teman untuk berperang. Ya. Ini kan kontradiksi. Ini ayat-ayat semacam ini turun ketika Islam sudah kuat. Bahkan ketika Islam itu kuat, yang namanya Umar bin Khattab, siapa berani mengganggu Nabi, dibunuh oleh Umar bin Khattab. Jadi kita bisa bedakan situ. Maka bagaimana nanti uswatun hasanah kita terhadap pandangan keislaman kita? Ini orang Rasulullah saja. Jadi kalau sekarang ini muncul namanya moderasi agama, itu supaya orang berlaku moderat, itu hakikatnya sebenarnya sama dengan kita itu disuruh mengimani yang moderat, disuruh membuang yang radikal. Padahal dalam ajaran agama tidak seperti itu. Maka orang sebenarnya sekarang ini oke, kita silakan untuk mendakwakan moderat. Memang Islam itu ajaran hakikatnya, hakikinya adalah moderat. Kenapa muncul ayat-ayat yang keras? Karena Islam diganggu. Maka ayat-ayat yang keras tadi coraknya adalah bercorak solutif, mengantisipasi gangguan-gangguan itu. Umpama tidak ada gangguan, justru moderat tok. Itu yang tidak bisa orang-orang bedakan. Coba kalau ini kita lakukan, kita buang yang moderat, kemudian kita buang yang radikal, kita pakai yang moderat, itu artinya bahwa kita itu mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian isi lainnya. Yang seperti itu tidak dibolehkan oleh Allah. Karena nanti kalau kita lakukan seperti itu pada hari kiamat, kita akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Nah bagaimana? Seharusnya kita harus memahami kapan kita lakukan moderat, kapan kita lakukan radikal. Kalau dulu tidak ada orang radikal, kalau yang ngelawan Londo, ya. Kita belum tentu merdeka juga. Kalau sing ngelawan Jepang dan sebagainya. Nah ini makanya uswatun hasanah dalam berislam itu Pak Rasul saja. Selesai. Maka dibutuhkan kepahaman kita tentang bagaimana kapan kita terapkan moderat, kapan kita terapkan radikal. Itu contohnya. Jadi makanya kalau kita pakai ayat yang tadi, hadis-hadis yang tadi, Rasulullah masih didoli menengahi. Soalnya Rasulullah yang dihina itu bukan Islamnya, tapi pribadinya. Coba kalau Islam yang dihina, beda. Ada ayat-ayat yang mengerikan lagi. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Loh, ini lebih mengerikan. Tapi ya tadi model begini karena ada sebab itu. Lah kalau orang nggak memahami seperti itu, akhirnya apa? Oh ini perintah seperti ini kita lakukan. Budal perang, kalah. Karena dia tidak ngerti kapan ayat seperti ini diterapkan. Nah, ini penting wawasan keislaman kita itu perlu untuk ditambah lagi supaya kita dalam memahami Islam itu tidak keliru. Ya. Jadi ini salah satu
bentuk-bentuk ittiba Rasul kita dalam memperingati Maulid Nabi itu bukan sekedar seremonial, tapi kita jadikan pelajaran yang dilakukan oleh Rasul. Dan banyak hal sebenarnya, tapi karena ini sifatnya adalah kultum, ya mungkin tidak terlalu banyak. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.